Baik. Ini sudah masuk ke sesi saya? Iya, sudah Ibu. Ya. Oh, sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih. Kami dari BNN telah diundang dalam kegiatan pada siang hari ini oleh Yayasan Raisa, di mana pesertanya dari Kepala Sekolah dan Guru PJOK di Kota Depok. Betul begitu ya Bapak dan Ibu ya? Baik, izin memperkenalkan diri. Suaranya sudah jelas Bapak Ibu? Suaranya mungkin agak dekat dengan mic-nya Bu. Mohon Oh, maaf. baik-baik. Ya. Oke, baik. Ya, baik Bapak Ibu, izin memperkenalkan diri. Nama saya Ketut Ria Kusumawati. Boleh dipanggil dengan Ibu Ria saja. Saya jabatan saya sebagai penyuluh narkoba ahli muda di BNN Kota Depok, kurang lebih sudah bertugas hampir 11 tahun Bapak di BNN Kota Depok. Mungkin ada yang udah kenal atau pernah melihat saya berkeliling ke sekolah, begitu ya Bapak, atau juga yang belum, Ibu, saya memperkenalkan diri. Kurang lebih seperti itu perkenalan dirinya. Saya sudah berdinas di BNN Kota Depok sudah hampir 11 tahun ya, 10-11 tahun begitu. Mungkin kita langsung lanjut ke materi saja Bapak Ibu. Bapak moderator, izin saya dikasih waktu berapa lama ini? Ya, kurang lebih 30 menitan Ibu. Oh baik, 30 menit berarti nggak terlalu lama ya. Saya mungkin izin share screen dulu ya. Siap Bu, siap. Nanti tim kami akan approve. Ya. Apakah terlihat Bapak? Bapak Ibu, apakah terlihat materinya? Oke Bu, sudah. Sudah ya? Baik. Pinjam itunya, Purita. Ini ya. Baik, Bapak Ibu. Materi yang saya akan bawakan pada siang hari ini adalah bahaya penyalahgunaan narkoba dalam upaya P4GN. Mungkin tidak asing lagi bagi Bapak Ibu mendengar kata atau kalimat P4GN. Ya, tetapi kalau misalnya lupa, saya ingatkan kembali, P4GN adalah pencegahan dan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Memang saya juga agak kebelit-belit karena P-nya banyak banget, artinya P4GN, ya. Jadi kepanjangannya P4GN itu, ya. Sebenarnya hari ini senang sekali saya bisa berinteraksi langsung dengan Bapak dan Ibu Kepala Sekolah dan juga guru yang ada di Kota Depok, baik di SD maupun di PAUD, SD dan SMP, begitu ya informasinya.
Karena memang yang paling yang paling utama pencegahannya itu memang dari sedini mungkin. Mulai dari PAUD, ya, dari usia dini, anak-anak diperkenalkan yang namanya pola hidup sehat. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Pola hidup sehat. Karena dengan pola hidup sehat, dia tahu makanan yang bersih, makanan yang tidak bersih, pola hidupnya juga sehat, dari mandi, makan yang teratur. Nah, itu otomatis bisa menjauhkan dirinya dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak bagus. Awalnya dari situ dulu ya. Itu namanya pencegahan dini untuk anak usia dini. Kemudian kalau untuk SD dan SMP, nah apalagi SMP udah memasuki usia remaja ya, di mana usia remaja itu sangat rentan sekali Bapak Ibu ya, karena rasa ingin tahunya cukup tinggi ya. Jadi banyak remaja-remaja kita yang menjadi korban daripada bahaya penyalahgunaan narkoba karena tidak adanya ketahanan diri di dalam remaja itu ya. Baik, nanti akan saya paparkan lebih detail lagi di slide berikutnya. Ini tadi perkenalannya sudah cukup ya Bapak Ibu, boleh mungkin dicatat nomor handphone saya kalau ada yang ingin ditanyakan nanti lebih lanjut karena waktu kita tidak cukup kalau untuk berbicara masalah narkoba hanya 30 menit ya. Mungkin ada yang ingin bertanya tapi tidak sempat, nanti boleh dicatat nomor telepon saya di WA terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Kemudian udah mulai. Iya. Kemudian ini yang kita sebut kejahatan narkotika. Kita sepakat dulu nih Bapak Ibu bahwa kejahatan narkotika adalah kejahatan extraordinary crime. Artinya kejahatan yang luar biasa. Sepakat nggak nih Bapak Ibu? Ya, kejahatan extraordinary crime ini adalah kejahatan yang luar biasa, kita sebutnya sama dengan kejahatan terorisme, sama dengan kejahatan korupsi. Kenapa demikian? Karena menimbulkan korban yang cukup luas dan masif. Korbannya cukup banyak, ya, yang ditimbulkan dari bahaya kejahatan narkotika ini. Contohnya, ketika seseorang memakai narkoba, ya, efek yang ditimbulkan bukan hanya untuk dirinya sendiri. Kalau pecandu atau pemakai, dia memang pakai, itu berefek untuk dirinya sendiri. Ada penyakit penyertanya, ya. Biasanya orang yang pemakai itu kan memang ada bonus tambahan penyakitnya tuh Pak, Bu, ya. Ada TBC, ada penyakit HIV, ya, atau misalnya kerusakan pada organ tubuh lainnya. Nah, itu kan memang dirasakan sama pecandu itu sendiri karena dia yang memakai itu sendiri. Tapi ini kenapa disebut korbannya luas? Karena seseorang itu pakai bisa menimbulkan korban jiwa yang lainnya. Contoh, kalau si pemakai ini habis pakai narkoba, dia mengendarai mobil, ya, itu akan terjadi yang namanya halusinasi, ya. Apa yang dia lihat itu tidak yang sebenarnya. Jadi misalnya di jalanan itu terlihat tampak lengang bagi dia, kosong. Ternyata banyak orang berjalan kaki di situ atau mobil ada di depannya. Akhirnya terjadilah tabrakan atau terjadilah menabrak seseorang. Itu banyak banget, sering banget terjadi, ya. Nah, makanya ada yang kasusnya sampai sekarang mahasiswi ya. Ini mahasiswi, masih statusnya masih pelajar, dihukum seumur hidup karena dia menabrak orang yang lagi car free day atau berjalan kaki di Tugu Tani. Kalau Bapak Ibu pernah dengar kasusnya, ya, 9 orang meninggal.
Itu akibat apa? Akibat dia habis memakai narkoba, kemudian dia mengendarai kendaraan mobil. Ya, udah jelas di Car Free Day itu nggak boleh masuk mobil ya, hanya pejalan kaki, tapi dia masuk terobos karena dia pikir di penglihatan dia itu tidak ada orang, begitu ya. Ada 9 orang sampai meninggal. Jadi itu yang dibilang korbannya luas, ya, salah satunya itu, ya. Kemudian permasalahan internasional. Apakah ini masih menjadi permasalahan internasional, kejahatan narkotika? Iya, tentu. Jadi bukan hanya di Indonesia, tetapi kejahatan narkotika menjadi permasalahan internasional di semua negara. Belum ada sampai dengan saat ini yang berani mengklaim negaranya itu bebas dari yang namanya penyalahgunaan narkoba. Sepertinya belum ada. Ya, sampai dengan saat ini kami juga di BNN belum mendengar. Oh, negara saya bersih dari yang namanya narkoba. Belum ya, belum, sampai dengan saat ini tidak ada. Kemudian tentunya merusak generasi bangsa. Tujuan daripada bandar narkotika adalah lost generation. Ya, artinya menghilangkan generasi muda bangsa. Bayangkan Bapak Ibu, jika anak-anak kita, anak-anak didik kita, ya, dari usia remaja atau usia dini sudah mencoba atau sudah memakai yang namanya narkoba. Apakah 20 tahun atau 30 tahun mendatang yang nantinya bangsa kita Indonesia ini, harapan kita itu adalah anak-anak kita yang sekarang ini, ya, apalagi adanya bonus demografi yang bagi suatu negara itu sebenarnya adalah berkah, ya. Tetapi kalau tidak diolah dengan baik atau tidak dikelola dengan baik, bonus demografi itu akan menjadi suatu permasalahan, itu suatu permasalahan bagi satu negara itu. Nah, kita punya bonus demografi nih Pak, 64 juta kalau tidak salah saya survei dari ini, 64 juta orang muda itu dari total populasi 200 juta sekian. Jadi artinya kita punya generasi bangsa, generasi penerus bangsa yang cukup banyak nanti. 30 tahun mendatang yang akan menjadi calon pemimpin bangsa kita. Kalau misalnya sekarang sudah dirusak yang namanya sama narkoba, sepertinya harapan kita, anak-anak kita untuk memimpin bangsanya sendiri itu agak pesimis ya Pak ya. Kalau dari sekarang tidak kita kita tidak peduli atau kita tidak benar-benar memikirkan hal ini gitu ya. Karena bisa jadi bangsa kita ini dijajah kembali. Jajahnya kan bukan perang lagi Pak kayak dulu ya, tembak-tembakan. Bisa lewat teknologi sekarang ya Pak ya, gitu. Nah, jadi ini harapan kita anak-anak generasi muda bangsa. Yang tujuan bandar ini adalah merusaknya, begitu ya. Jadi hal sekecil apapun yang Bapak Ibu lakukan untuk generasi kita, untuk anak-anak kita, itu akan menjadi besar ya. Apabila kecil-kecil kemudian besar dilakukan, makin besar, gitu ya Bapak. Nah, kemudian tadi di P4GN itu adalah pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, ya. Itu didasari dari Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika, Bapak Ibu. Ya, jadi ada 4 pilar di BNN, yaitu dari sisi pencegahannya seperti yang dilakukan sosialisasi seperti ini, ya, kemudian pemberdayaan masyarakat, kemudian pemberantasan. Nah, ini pemberantasan juga di bagian penyidikan, penyelidikan, juga bagian merazia. Kebetulan saya juga ketika
kita ada kegiatan razia, selain saya memberikan sosialisasi, saya juga ikut dalam petugas razia juga ya, di mana kondisi di Kota Depok ini memang cukup seksi ya Bapak Ibu ya, cukup seksi di sini artinya Kota Depok adalah kota penyangga ibu kota, di mana berdekatan sekali dengan kota-kota besar, dengan DKI Jakarta, ya. Di Jawa Barat sendiri, ya kita termasuk yang cukup padat, ya. Bogor wilayahnya juga cukup strategis begitu ya. Nah, inilah yang dipakai. Jadi karena tempatnya cukup strategis tadi, itulah yang dimanfaatkan. Jadi banyak sekali ketika ada terjadi kasus-kasus narkoba di Kota Depok itu memang adanya transit ya, atau orang-orang pendatang juga, orang di luar dari orang asli di Depok, tetapi juga banyak orang pendatang karena di Depok itu banyak kos-kosan, banyak kontrakan ya seperti itu yang dihuni oleh sebenarnya bukan warga asli Depok juga gitu, banyak kan orang dari luar Depok. Nah, ketika razia ini itu ada ya, dan itu remaja-remaja yang sudah, mohon maaf, di kos-kosan atau di kontrakan sudah tinggal satu kontrakan atau satu kos-kosan, ya, remaja putra dan putri. Itu saya nggak ngerti bagaimana pengawasannya juga di wilayahnya masing-masing. Pada saat itu kami razia itu ada, ya seperti itu. Jadi bukan hanya di Depok di center kotanya aja, misalnya di daerah mana ya, Beji ya, itu sudah cukup padat. Tapi bukan hanya di situ, ternyata di Depok juga kota-kota kelurahan-kelurahan atau kecamatan-kecamatan yang di ujung Depok itu kondisinya juga sudah ada beberapa kasus gitu ya. Jadi artinya di Depok ini adalah kota yang menjadi inceran lah ya, karena strategis seperti itu ya. Kemudian tadi kita berbicara narkotika, ini adalah penjelasan daripada narkotikanya itu sendiri ya Bapak Ibu ya. Jadi narkotika itu adalah zat atau obat yang berasal dari alami atau bukan alami, sintetis atau semi sintetis yang dapat menurunkan pola pikir ya, kemudian merubah perilaku ya, seperti itu, dan juga menimbulkan ketergantungan. Itu definisi daripada narkotika. Nah, bagaimana sebenarnya narkotika itu, kenapa sih kalau tadi kan menjadi permasalahan internasional? Sebenarnya narkotika itu kenapa di semua negara itu masih ada kasusnya? Kenapa di semua negara itu kok masih sama ya memakai yang namanya narkotika itu? Kenapa narkotika itu nggak bisa hilang dari bumi ini gitu, ibaratnya nggak bisa hilang dari kita, selalu ada di samping kita. Kira-kira ada yang bisa menjawab Bapak Ibu? Atau kita langsung aja ya? Iya. Jadi narkotika itu Bapak Ibu ya, kenapa tidak sampai dengan saat ini masih ada? Karena memang narkotika itu, beberapa jenis narkotika itu dibutuhkan oleh manusia. Dibutuhkannya dalam bentuk apa? Dalam hal apa? Dunia kesehatan ya, atau dunia medis, atau di pelayanan kesehatan ya. Jadi narkoba itu beberapa jenis narkoba dipakai untuk yang namanya operasi ya. Operasi kan nggak serta-merta kita langsung operasi sesar di belek langsung ya Bu, Bapak, operasi usus buntu. Nah, itu memakai dulu yang namanya obat bius. Nah, obat bius itu adalah narkotika, tetapi yang diberikan oleh dokter itu adalah sudah sesuai dengan berat badan kita, sudah sesuai dengan
apa namanya, ceknya kesehatan kita. Sebelum diberikan obat itu, kita itu kan dicek dulu, ya, berat badannya, kesehatan jantungnya seperti apa, nadinya, detak, ya, apa namanya, tensinya, ya. Setelah itu barulah keluar dosis yang cocok untuk kita oleh dokter. Nah, itulah yang disebut apa namanya, narkotika yang dipakai untuk pelayanan medis. Tetapi yang tidak boleh berarti apa dong? Penyalahgunaannya, penyalahgunaan narkoba. Kalau penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba tidak untuk maksud pengobatan, akan tetapi untuk menikmati pengaruhnya aja. Ya, dan digunakannya biasanya terus-menerus. Itulah yang menimbulkan ketergantungan dan juga gangguan kesehatan. Ya, jadi kalau dari dokter itu kan kita pasti dikasih pada saat kita akan dilakukan tindakan aja, baik operasi ataupun mohon maaf yang laki-laki sunat, ya, itu pakai obat bius. Pada saat itu aja, tetapi setelah itu apakah diberikan lagi sama dokter kita apa namanya, obat bius itu? Kan tidak, ya. Nah, kalau itu untuk pelayanan medis dengan rekomendasi dari dokter itu tidak apa-apa, ya. Kemudian kalau berdasarkan penggolongan narkotika dibagi jadi 3. Golongan 1, golongan 2, golongan 3. Nah, ini golongan 1 ini yang tadi saya bilang. Ada yang digunakan, nah ini golongan 1 yang dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dan juga dalam jumlah terbatas hanya apa namanya, digunakan untuk penelitian. Itu pun harus rekomendasi dari Kemenkes. Ya, jadi yang sering kita dengar, mungkin sering kita lihat juga di berita, yang termasuk golongan 1 itu adalah ganja. Jadi Bapak Ibu, ganja itu adalah termasuk golongan 1 yang tidak bisa kita pakai, ya, untuk pelayanan kesehatan. Itu. Golongan 2, sama berpotensi menimbulkan ketergantungan. Masih tinggi berpotensinya, ya. Tetapi ini adalah pilihan terakhir bagi dunia medis, bagi dunia kesehatan. Contoh yang diberikan tadi pada saat kita operasi. Pada saat operasi biasanya dokter itu memberikan yang namanya morfin. Penghilang rasa sakit, obat biusnya itu morfin, Bapak Ibu, ya. Nah, kemudian golongan 3. Di dalam golongan 3 itu berpotensi ringan, tetapi tetap menimbulkan ketergantungan jika kita memakai terus-menerus, ya, digunakan terus-menerus. Ini biasanya ada di dalam obat-obatan. Nah, obat-obatan inilah yang biasanya obat-obatan inilah yang biasanya harus dengan resep dokter, gitu, harus dengan resep dokter obat-obatannya. Kemudian kita agak cepat aja ya, Bapak Ibu. Kemudian ini adalah jenis narkotika berdasarkan efek, ya. Jadi tadi seperti yang tadi menimbulkan korban daripada penyalahguna narkoba itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi bisa menimbulkan korban jiwa bagi yang lain, ya. Karena ini efeknya Bapak Ibu. Ada yang namanya stimulan, depresan, dan halusinogen atau halusinasi, ya. Jadi kalau stimulan itu bekerja mengaktifkan susunan saraf pusat. Bawaannya dia selalu energi, ya. Jantung terpacu terus. Memang kita tidak berasa capek, kita tidak berasa ngantuk. Tetapi sebenarnya organ tubuh kita yang lain dipaksa untuk bekerja. Yang harusnya manusia itu 8 jam sehari waktu istirahatnya. Kalau dengan stimulan, ya, efek narkoba yang dengan stimulan, itu bisa nggak tidur. 2 hari, 3 hari, nggak terasa ngantuk. Nah, setelah itu apa? Dehidrasi, Bapak Ibu. Dehidrasi inilah yang bisa menyebabkan kerusakan otak. Makanya kenapa narkoba selalu otaknya lah yang dirusak. Merubah perilaku manusia, ya, menurunkan kesadaran, itu semua dari otak.
karena memang pemakaian narkoba ini merusak otak dari dehidrasi tadi, gitu ya. Kemudian depresan. Kalau depresan itu memperlambat susunan saraf pusat. Jadi kebalikannya daripada si stimulan tadi. Jadi lemot, ya. Jadi nggak nyambung kalau ditanya atau diajak bicara, ya, seperti itu. Kemudian yang halusinasi atau halusinogen. Halusinasi atau halusinogen itu kalau misalnya yang seperti tadi, melihat objek sesuatu bukan yang sebenarnya. Distorsi ruang dan waktu. Jadi dia melihat bukan yang sebenarnya dia lihat, gitu ya. Objeknya dipikir dia kosong, ternyata itu banyak orang di depannya. Seperti itu. Contohnya, ya. Kemudian ini dampak penyalahgunaan narkoba. Sudah pasti dampaknya ke tubuh kita, ya. Yang paling banyak itu berapa persen? 13%-nya itu adalah gangguan kejiwaan. Karena otak yang dirusak tadi ya Bapak Ibu ya. Banyak pasien pecandu itu menjadi pasien di rumah sakit jiwa. Ya, karena memang gangguan pola pikirnya sudah terganggu ya. Kemudian juga hepatitis, TBC ya, TB itu tadi yang seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian juga HIV ya, biasanya pengguna jarum suntik bergantian itu cepat sekali terkena HIV atau AIDS-nya itu ya, gitu. Kemudian kalau ini adalah foto contoh aja dari sebagian kasus ada pemuda ini ya yang tega membunuh orang tuanya demi narkoba. Ini di Medan kalau nggak salah. Kemudian kalau yang di atas ini adalah tumpukan hasil tangkapan BNN Kota Depok. Ya, beberapa bulan yang lalu ini adalah ganja Bapak Ibu. Ya, yang akan dikirim, yang akan sudah sampai di Depok, yang akan disebarluaskan untuk wilayah Depok. Alhamdulillah tim pemberantasan kami berhasil menggagalkan itu ya. Gitu. Nah, kemudian sebenarnya bagaimana sih alasan remaja itu menggunakan narkoba? Ya, karena tadi yang sudah saya sampaikan di awal, remaja ini memang proses seorang anak yang mencari jati diri mereka. Jadi rasa ingin tahunya itu cukup tinggi, ya. Kemudian biasanya selalu pengen diakui di dalam suatu pertemanan atau suatu kelompok gitu ya. Nah, kemudian ada juga alasannya kalau saya tanya ini kumpulan dari alasan-alasan mereka ya yang sudah pernah kita tanya gitu. Ingin bersenang-senang tanpa memikirkan resiko ke depannya. Jadi dia tidak tahu apa itu resikonya ketika dia memakai narkoba ya, baik untuk dirinya gitu ya. Kemudian ingin terlihat keren, percaya diri gitu ya, karena pengaruh teman sebaya. Nah ini sangat-sangat pengaruh teman sebaya itu sangat besar Bapak Ibu ya, pengaruh pertemanan ini ya. Dia akan lebih mendengarkan perkataan temannya dibanding orang tuanya gitu ya. Kemudian mencoba sebuah resiko ya. Kadang-kadang ada remaja yang ya pengen aja tantangan gitu, pengen aja mencoba sebuah resiko gitu ya. Kalau tantangan yang positif nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Kemudian agar mendapat pengakuan sebagai anggota, oh iya tadi sudah, dan ini ingin merasakan menjadi orang dewasa. Nah ini juga kadang-kadang. Jadi sebelum waktunya mereka itu kadang pengen dibilang udah gede gitu, ya udah gede. Nah mungkin Bapak Ibu lebih tahu ya, karena memang berhadapan langsung dengan anak-anak selama setiap hari ya, baik yang SD maupun SMP ya. Jadi karakter-karakter remaja ini pasti sudah
enggak ini lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini produksi, distribusi, dan konsumsi. Artinya di sini produksi itu adalah masyarakat, ya, masyarakat yang dimanfaatkan oleh oknum perusahaan farmasi untuk membuat bahan baku daripada narkotika. Masyarakatnya siapa? Ya, kita ini gitu ya, kita nih masyarakatnya. Kita tergiur nggak dengan perusahaan atau oknum yang mengiming-imingkan itu. Nah, kita untuk membuat bahan baku narkotika. Nah, kita nih sebagai masyarakat yang dimanfaatkan itu suruh nanam bahan bakunya. Kan tadi narkotika itu berasal dari tanaman atau bukan tanaman. Nah, ini yang dari tanamannya nih. Ya, dari tanamannya bisa dimanfaatkan itu kalau kita tergiur ya. Kemudian distribusi. Distribusi masyarakat. Nah, ini yang biasanya dijadikan kurir. Kalau di pantai masyarakat pesisir biasa buat transit tuh ya, pura-pura jadi nelayannya begitu. Nah, kalau di sini nah ini banyak kan supir-supir ekspedisi atau apa gitu ya yang eh, dijadikan itu. Kemudian yang mengkonsumsinya siapa? Yang mengkonsumsinya targetnya masyarakat kita, perkotaan, pedesaan, remaja, mahasiswa, pekerja seni, ya, atlet atau olahragawan, juga anak usia sekolah. Seperti itu Bapak Ibu, ya. Kemudian ini yang berdasarkan Undang-Undang 35 tahun 2009 ancaman pidananya. Jadi masing-masing udah ada nih. Kalau yang menanam, memiliki, menyimpan, menguasai, itu ada pasal 111, 112. Kalau kita punya nih, ya, si narkotikanya itu. Kemudian kalau yang produksi, impor, ekspor, itu yang disebut tadi bandar. Ya, itu pasal 113. Kemudian yang menawarkan, nah, menjual, menerima, itu disebutnya pengedar. Kemudian yang membawa, nah ini tadi, yang proses distribusi. Masyarakat yang sudah tahu, tapi mau dimanfaatkan untuk proses distribusinya, itu dinamakan kurir. Itu sudah ada pasalnya 115. Kemudian digunakan terhadap orang lain, atau memberikan untuk orang lain gitu, itu juga ada ya. Begitu. Mungkin itu bisa dibaca-baca lagi nanti di undang-undangnya. Kemudian, oh ini bisa diputar tidak ya? Ini hasil penangkapan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat, ya, karena kita Depok masuknya Jawa Barat. Ini pada tanggal 2021 ya, 4 Februari. Ini di wilayah Depok, ya, salah satunya. Kalau bisa
Oke. Jadi itu salah satu pengungkapan di Kota Depok ya Bapak Ibu ya. Dari BNN Provinsi Jawa Barat ya, dengan BNN Depok. Nah, di situ apa namanya? Saya lihat di sel-selnya karena saya masuk ke dalamnya satu-satu ya. Itu memang narkoba, 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 narkoba semua. Kasusnya narkoba, narkoba. Dan ketika kami minta data, memang kasus narkoba itu ternyata 839 jiwa dari 1.300. Ya, bayangkan Bapak Ibu ya, itu sudah lebih besar daripada kasus kriminal yang lainnya. Gitu. Ini rutan Cilodong ya. Kemudian ini adalah data dari kami di BNN Kota Depok, data yang dengan sukarela atau voluntary ikut program rehabilitasi. Nah, rehabilitasi sendiri di BNN itu adalah gratis Bapak Ibu. Ya. Dan kemudian kalau yang melaporkan diri itu tidak akan dipidana. Ini dicatat ya Bapak Ibu ya. Sudah tertuang dalam Undang-Undang 35 tahun 2029. 2009. Nah, ini datanya nih Bapak Ibu. Ya, ini sampai November belum kami perbarui lagi. Ini sudah ada 55 orang nih Bu yang mau apa namanya? Mendaftarkan dirinya untuk rehabilitasi dan udah datang ikut program sukarela. Ya, baik itu misalnya untuk dirinya sendiri atau anak di bawah umur diantar dengan keluarga. Nah, ini salah satu uh, mungkin Bapak Ibu di sekolah ya yang memang kedapatan salah satu anak didiknya, misalnya ada yang sudah uh, sudah pakai gitu ya, sudah pakai narkoba, coba dibicarakan dengan orang tua dari pihak keluarga, yuk bawa ke BNN ya, bawa ke BNN, kami dengan sukacita menerima dan itu tidak akan dipidana. Ya, akan kami berikan treatment rehabilitasi gratis. Ya, di BNN. Nah, itu nanti ada prosesnya tuh Bapak Ibu. Kita lihat apakah dia dikategorikan pecandu atau pemakai sedang dan ringan, itu tetap bisa rawat jalan. Kecuali memang sudah berat, harus rawat inap. Ya, kalau masih sedang atau kategorinya masih ringan, baru coba-coba pakai, belum teratur pakai, itu bisa rawat jalan. Ya, artinya dengan rawat jalan, pelajar yang statusnya masih belajar tetap bisa bersekolah, gitu. Ya, tetap bisa bersekolah. Ya, Bapak Ibu ya. Kemudian, nah ini kita masuk ke rehabilitasi, di mana artinya itu adalah upaya pemulihan ketergantungan narkoba bagi korban atau bagi pecandu penyalahguna. Ya, ada ini kalau apa namanya bagian-bagiannya ya Bapak Ibu ya, ada yang rehabilitasi medis, medis itu ada detoksifikasi, kemudian terapi penyertanya, karena biasanya korban atau penyalahguna itu kalau yang sudah berat, dia ada bonusnya tadi, ada penyakit tertentu. Jadi kita obatin dulu penyakit penyertanya apa, kemudian sambil di detox, ya, diganti yang biasanya dia pakai narkoba dengan status yang sudah berat, kita ganti dengan terapi obat-obatan yang lebih ringan. Biasanya dokter memberikan itu, ya.
Makanya nanti kalau misalnya rehab di BNN itu pasti akan ada proses asesmen dulu, ya, asesmen dengan tim medis. Ada rehabilitasi sosial, juga ada yang namanya pasca rehabilitasi, ya. Mungkin nanti ini dijelaskan sendiri. Kemudian ini rehabilitasi yang ada di dalam undang-undang. Jadi sudah jelas Bu di dalam Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang rehabilitasi, pecandu pasal 54-nya, pecandu narkotika atau korban penyalahguna narkotika wajib, ya. Makanya ini saya merahin garis merah, wajib menjalani rehabilitasi, itu sudah tertuang di dalam undang-undang, ya, dari aturan pemerintah. Kemudian orang tua wali pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan. Nah, ya, kalau melaporkan datang ke BNN minta untuk direhab, itu tidak akan dipidana. Sekali lagi ya, Bapak Ibu dengan sukarela, voluntary, tidak akan dipidana. Ya, datang ke BNN untuk direhab. Jadi kita sebagai orang tua atau wali ini wajib nih sebenarnya melaporkan ketika ada saudara, ya, anak yang belum cukup umur, ya. Kemudian ada lagi ya, ini nanti bisa dibaca aja, pecandu yang sudah cukup umur wajib melaporkan dirinya atau dilaporkan keluarganya, ya, boleh seperti itu. Nah, oke, baik. Kalau ini adalah dimensi-dimensi ketahanan diri remaja, Bapak Ibu, yang mungkin nanti bisa dikuatkan di sekolah untuk para remaja, para anak-anak didik, ya. Ada dimensi ketahanan diri, bagaimana upaya-upaya di dalam diri kita, adanya self-regulation, assertive, ya, reaching out, ya. Tiga dimensi ini sebenarnya lah yang menjadi dasar atau penolakan diri kita terhadap bahaya narkoba, ya. Jadi mudah-mudahan hadis ini boleh nanti materinya di-share, ya. Mungkin ketahanan diri inilah yang diterapkan atau selalu diingatkan kepada anak-anak di sekolah, ya, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu di sini bisa menjadi pelopor dan pelapor, bisa menyebarluaskan info P4GN untuk anak didik, ya, untuk di sekolah, ya. Kemudian bisa menjadi inisiator atau misalnya mengadakan program-program kegiatan yang terkait dengan bahaya penyalahgunaan narkoba, ya. Kemudian jadi motivator, fasilitator seperti kepanjangan tangan dari BNN seperti itu, ya. Kemudian atau berkampanye, nah, lewat media sosial, ya. Media sosial itu lebih gampang sekarang, ya, lebih mudah, ya, Bapak Ibu, ya. Jadi anak-anak juga apa namanya, dengan media sosial itu cepat nempel gitu, ya. Jadi apa yang ada bisa di-sharing lewat media sosial sekolah maupun pribadi, ya. Kebetulan ini juga ada media sosial kita, Bapak Ibu bisa lihat informasi di Instagram kita, itu banyak sekali Bu informasi tentang bagaimana P4GN, bagaimana apa namanya, cara-caranya dan kegiatan-kegiatan kami di BNN. Baik, mungkin itu terakhir slide dari saya. Mungkin ini ada video satu lagi, bisa diputar. Ya, terakhir dari saya, video terakhir, saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Ya, baik. Terima kasih.
Oke. Oke, baik. Terima kasih Ibu Ria Kusumawati. Ibu Ketut Ria Kusumawati SIKOM selaku penyuluh narkoba ahli muda BNN Kota Depok. Videonya sudah kita simak bersama-sama begitu ya. Dan tentunya karena waktu kita sangat terbatas, Ibu Ria, mohon maaf kita tidak bisa buka sesi tanya jawab. Namun insya Allah gitu ya, materi yang disampaikan oleh Ibu Ria ini semuanya sudah komplit dari A sampai Z sudah dibahas begitu ya. Kemudian sampai ke pembahasan soal rehabilitasi juga sudah sampai ke akar-akarnya dijelaskan begitu ya. Baik, sekali lagi terima kasih Ibu Ketut Ria Kusumawati SIKOM selaku penyuluh narkoba ahli muda BNN Kota Depok. Selamat bertugas kembali Ibu Ria. Ya, sama-sama. Terima kasih Bapak dan Ibu Guru. Ya, selanjutnya kita masuk ke acara inti yang kedua, itu adalah sosialisasi senam Siber BBN, Senam Indonesia Bersinar Bersatu Bersih Narkoba, bersama teman-teman instruktur dari Yayasan Ratu Amanah Indonesia atau Yayasan Raisa.